maka akan menimbulkan namanya kesuksesan. Ada juga yang mengatakan seperti ini, apakah saya ketika melihat satu bisnis, kan orang bilang selalu, peluang tidak datang dua kali. Iya. Jadi ketika ada peluang, diambil. Iya. Ada peluang A, ada peluang B, ada peluang C, ada peluang D, sampai peluang Z diambil semua. Nah, itu bukan orang yang cerdas, tapi itu namanya orang yang tidak paham bagaimana mengelola bisnis. Yang bisa dikatakan kutu loncat. Belum menyelesaikan visi misi di satu bidang ini, sudah loncat lagi. Maka orang-orang tersebutlah yang dikategorikan tidak akan pernah menuai hasil. Tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Di satu bidang itu belum bisa menjadi profesional, maka bergeser lagi. Kayak gitu. Jadi prinsip pelaku bisnis bukan menjadi seperti apa, tapi bagaimana Anda bisa menjadi sesuatu untuk apa yang Anda lakukan pada masa-masa lalu. Sehingga orang bisa melihat bukan sekedar nominal, bukan sekedar pencapaian, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu? Nilai. Nilai kemampuan Anda, nilai Anda dalam berkomunikasi, nilai Anda dalam berinteraksi, nilai Anda dalam berkomunikasi kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut merasa nyaman. Seperti itu. Luar biasa ya. Menarik nggak? Betul, betul. Karena saya kan sebagai orang awam juga di tempat Ya. itu, saya itu kebanyakan lihat ini kalau bisa dikatakan itu terlalu banyak pamer. Ya. Sebenarnya itu tujuannya kemana itu? Ya, jadi gini. Bukan berarti saya sok pintar ya, tidak. Iya. Tapi ini adalah kacamata saya, sudut pandang saya selama terjun di dunia network marketing, yang mungkin masih bisa dikata pemahaman yang masih baru. Iya. Saya kurang lebih belajar network marketing itu mulai dari tahun 2012, awal tahun 2012. Berarti kalau Iya. kita hitung kurang lebih sudah berapa tahun lah. Jadi saya anggap itu masih pemahaman yang awam, karena banyak orang-orang yang lebih senior daripada saya. Iya. Jadi gini, ada dua prinsip ketika kita melaksanakan yang namanya sebuah bisnis network marketing. Jadi ada yang namanya edifikasi, Iya. ada yang namanya edukasi. Iya, betul. Nah, edifikasi seperti apa? Nah gini, kadang-kadang orang edifikasinya terlalu berlebihan, Iya. sehingga bukan edifikasi, tapi malah membuat orang takut. Contoh, Iya. misalkan ini Sermin, posisinya punya miliaran. Saya anggap ini membernya kan. Saya Iya. ceritakan kepada calon member saya. Ini misalkan saya ceritakan ini kepada Anda. Ini saya akan pertemukan Anda sama Pak Sermin ini. Sermin ini punya kurang lebih 20 triliun. Punya mobil sekitar 30. Punya pesawat jet sekitar 19. Punya investasi di mana-mana segala macam. Pemilik ini segala macam. Nah, pertanyaannya, orang tersebut merasa teredifikasi, merasa penasaran, atau malah merasa takut? Kalau saya takut. Jawabannya adalah merasa takut. Betul nggak? Gila ini orang, saya ketemu nanti bagaimana model saya ini, apa ini segala macam. Betul nggak? Orang-orang seperti itulah yang tidak paham bagaimana namanya edifikasi. Edifikasi sesuatu yang kita jelaskan kepada orang yang memang kebutuhannya. Iya. Bukan berarti bohong. Memang pada saat dasarnya memang Anda mendapatkan itu, tapi jelaskanlah kepada circle-nya, kepada orang yang membutuhkan, dari bidang apa, dari apa yang mereka butuhkan. Iya. Mungkin secara pemahaman, ini Pak Sermin gila ini kalau misalkan beliau bicara, kalau keyakinan itu bisa ditransfer segala macam. Iya. Akhirnya apa? Orang merasa penasaran. Kalau secara finansial beliau, alhamdulillah, tidak usah ditanyakan lagi. Jadi seolah-olah edifikasi, orang-orang yang melakukan edifikasi itu terlalu berlebihan. Iya. Sehingga orang merasa ketakutan, bukan merasa penasaran. Betul nggak? Betul. Jadi harus kita perhatikan bagaimana edifikasi yang baik dan benar. Kemudian dari edifikasi muncullah namanya edukasi. Ketika Anda mengedukasi, apa yang harus Anda edukasi? Yang Anda edukasi adalah 5 pilar. Yang pertama perusahaan, kemudian marketing plan, perusahaan, produk, marketing plan, support system, group leader. Sudah termasuk dengan super system. Jadi 5 pilar ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga apa yang Anda ketahui tersalurkan. Iya. Bukan malah membuat orang menjadi takut, bukan malah membuat orang menjadi segan gitu loh. Segan belum tentu takut, tapi sudah takut sudah pasti segan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memberikan edukasi, memberikan edifikasi secara profesional, tanpa melebih-lebihkan, tanpa membuat orang takut. Iya. Jadi ketika orang mengatakan, itu terlalu melebih-lebihkan, terlalu pamer-pamer, itu sudut pandang lagi tuh. Kalau tujuan kita memang untuk pamer, maka respon alam itu maka terjadi.
Itu dibawa kemana itu cerita tersebut? Hal-hal yang kita mau lihat secara sudut pandang, apakah itu menjadi